Komando, saya ambil alih untuk seluruhnya. Siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Siap, gerak. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia. Bendera siap. Pada bendera merah putih, hormat, gerak.
3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengatakan rakyat Indonesia di depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas perkataan Bapak yang Maha Kuasa dan juga didorongkan oleh supaya berkehidupan bangsa yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati para Bapak dan Ibu Guru SMA Majalengka, beserta para staf, serta adik-adik siswa dan siswi SMA Negeri 2 Majalengka yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari yang alhamdulillah cerah kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan sehingga dapat melaksanakan upacara bendera di hari Senin dalam keadaan sehat. Insya Allah sehat semua. Pertama-tama saya ulangi yang kedua, tadi yang pertama marilah kita panjatkan puji syukur. Sekarang yang kedua, saya saya ucapkan terima kasih dan merasa bangga diberikan kesempatan oleh Bapak Kepala Sekolah dan para guru untuk dapat sedikit memberikan perhatian ataupun sedikit memberikan masukan kepada adik-adik calon pemimpin, calon penerus, calon pemberi warna negara Indonesia ini. Seperti yang tadi dilaksanakan dalam upacara mungkin setiap hari Senin tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa pelaksanaan upacara bergantian antar kelas 10, 11, dan 12 bergantian setiap minggu karena dari lokal yang tidak memadai untuk menampung seluruhnya. Alhamdulillah itu masih upacara karena esensi upacara ini tidak hanya berdiri mendengarkan pembina upacara memberikan sedikit perhatian kepada adik-adik, tapi sebenarnya esensi upacara ini adalah salah satu bentuk wujud kita cinta kepada Indonesia. Kenapa saya sampaikan upacara itu salah satu bentuk wujud cinta kita kepada Indonesia? Tadi di awal kita melaksanakan penghormatan, lagi di awal kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta, kita mengenang jasa para pahlawan. Karena kemerdekaan yang kita rasakan saat ini, kemerdekaan yang adik-adik rasakan saat ini, itu semuanya karena jasa para pahlawan. Bukan hanya pahlawan yang melawan penjajah, tidak, tapi pahlawan-pahlawan yang menjadi pemikir, penginisiasi terbentuknya bangsa Indonesia. Jadi esensi upacara diawali sudah kita dengan mengenang jasa para pahlawan. Seperti sering didengungkan oleh proklamator kita Bapak Soekarno, jangan sekali-sekali kita melupakan sejarah.
Nah, salah satunya adalah dengan mengheningkan cipta, mengenang para pahlawan. Setelah itu dilanjutkan penghormatan kepada bendera merah putih. Dengan kita menghormat dengan sikap yang tegap, dengan sikap yang baik, sambil menghayati lagu kebangsaan kita. Esensinya adalah menunjukkan kita dilatih untuk selalu tetap mencintai negara kita. Yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Pancasila. Pembacaan Pancasila itu apa? Landasan apa kalau di sekolah diajarin? Ideologi bangsa Indonesia, di mana Indonesia terbentuk berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dengan manusianya atau masyarakat yang beradab, yang membentuk persatuan, yang dalam persatuan itu dilaksanakan secara musyawarah, ya kan? Yang tujuannya apa? Untuk membentuk keadilan sosial. Itu esensi dari Pancasila. Jadi kenapa upacara setiap hari Senin itu perlu? Karena biar kita sebagai bangsa Indonesia tidak lupa hal tersebut, tidak berkurang rasa cinta kita kepada negara. Yang terakhir tadi disampaikan adalah Undang-Undang Dasar. Tugas upacara nggak istirahat, kasihan betul. Istirahat aja lah, Dek. Istirahat. Jika sempurna terus pasti betul. Ya. Dan kemudian tadi diikuti juga dengan pembacaan Undang-Undang Dasar. Di situ jelas tujuan dibentuknya negara Indonesia itu sebagai apa, untuk apa. Ya kan? Bertujuan untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia, untuk menciptakan. Kalau sekarang sih alhamdulillah kita di bawah atap. Kalau ada mungkin di sekolah lain yang langsung lapangan, mungkin langsung terik matahari, keringetan, masuk kelas udah bau keringat kan. Ya alhamdulillah kita masih di naungi yang bendera. Jadi upacara hari Senin itu bukan hanya sekedar seremoni, tapi untuk meresapi dan menunjukkan bagaimana kecintaan kita kepada tanah air kita. Yang dalam prosesnya adik-adik nggak usah berpikir, oh cinta tanah air itu harus seperti apa yang sulit, tidak. Sebenarnya tidak harus terlalu sulit. Kalau sekarang adik-adik sebagai seorang pelajar tidak terlalu sulit. Yang penting pertama apa? Rajin belajar. Itu wujud cinta tanah air. Adik-adik dengan rajin belajar berarti meningkatkan kapasitas diri sehingga mampu memberikan kontribusi yang terbaik pada saat adik-adik selesai melaksanakan pendidikan. Walaupun pendidikan itu ataupun pembelajaran itu tidak selesai di hanya tingkat bangku sekolah ya. Tapi saat ini adik-adik di sekolah belajar itu untuk meningkatkan kapasitas, kemampuan, pemahaman diri sehingga bisa diaplikasikan untuk berbakti kepada negara, berbakti kepada bangsa, berbakti kepada masyarakat. Ada beberapa hal mungkin tadi saya disampaikan untuk upacara hanya biasanya 45 menit. Saya kemarin ngisi materi di Unma itu habis 2 jam. Saya beberapa kali ngisi materi di Unma itu Sultan Majalengka, kalau saya ngomong itu bisa 2 jam. Karena saya memang dilatih untuk berbicara. Tapi berbicara saya tidak hanya berbicara kosong. Kenapa? Karena saya berusaha untuk terus menambah kapasitas diri
saya. Itu yang harus adik-adik lakukan sekarang. Tadi saya disampaikan bahwa yang sekarang mengikuti upacara kebetulan adalah kelas 11. Betul? Saya lebih senang kalau kelas 11. Justru. Kenapa? Karena kalau misalnya saya sampaikan kepada yang kelas 10 masih baru lulus SMP, kadang belum terlalu paham. Kalau yang kelas 12 udah mikirinnya ujian UN, udah gak nyambung. Nanti konsentrasinya berbeda. Tapi yang kelas 11 ini sebagai tolakan awal kalau bagi saya pribadi. Bagaimana adik-adik akan membawa diri adik-adik ke depan setelah lulus SMA? Yang mau kuliah silakan, yang mau ngambil sekolah kedinasan seperti saya alhamdulillah lulus SMA langsung sekolah kedinasan, atau mungkin mau langsung berbakti ke masyarakat, tidak ada masalah. Tapi yang penting adalah bagaimana adik-adik meningkatkan kapasitas diri adik-adik sehingga mampu diandalkan, mampu dipercaya, dan bisa menerapkan ilmu yang adik-adik terima untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Tadi mungkin dari Bapak Kepala Sekolah menyampaikan mungkin memotivasi bagaimana sih kalau misalnya seperti setelah lulus SMA mau kemana. Saya alhamdulillah lulus SMA langsung masuk akademi kepolisian, sekolah kedinasan. Ya. Bukan karena saya pintar, tapi saya sudah mulai melatih diri saya untuk bagaimana bisa berbakti kepada bangsa dan negara. Jadi kalau misalnya nanti adik-adik sekalian, apapun yang adik-adik ceritakan, apapun yang adik-adik cita-citakan, pasti akan terwujud. Yakin itu. Saya kelas 2 SMA, izin Pak 5 menit ya, 5 menit lagi 5 menit. Ya, kelas 2 SMA tadi saya bilang, saya dari kelas 1 ikut paskibraka sekolah. Saya ikut klub matematika, saya ikut klub voli, saya ikut klub teater, saya ikut bela diri pencak silat. Ekskul saya banyak. Ya, saya termasuk anak rohis juga zaman itu. Saya ikut banyak kegiatan karena saya berusaha untuk melatih diri saya, meningkatkan kapasitas diri saya, sehingga saya mampu apapun yang akan saya hadapi di tengah-tengah masyarakat nanti, saya mampu. Saya mulai ikut perlombaan-perlombaan, baik itu olimpiade matematika, baik itu cerdas cermat tingkat SMA, sampai kalau paskibraka sekolah itu, mungkin tadi saya lihat piala, karena di SMA saya itu piala dipajang banyak. Ya mungkin ada 5 sampai 7 piala, salah satunya saya ikut serta di situ. Bukan saya pintar, bukan. Ya, karena saya berusaha untuk meningkatkan kapasitas diri saya. Itu yang harus adik-adik lakukan. Itu yang harus adik-adik lakukan. Niatkan dalam prosesnya nanti ada 3 hal yang saya selalu tanamkan kepada anggota-anggota saya sekarang. Yang pertama adalah apapun tujuan adik-adik, apapun yang ingin adik-adik apapun yang adik-adik ingin capai, yang pertama adalah selalu niatkan dengan niat yang baik, dengan niat yang lurus. Niat yang baik pertama bukan ingin jadi orang kaya, tapi menjadi orang yang bermanfaat. Niatkan yang baik. Apapun yang adik-adik sampaikan, kalau kaya alhamdulillah lebih bermanfaat lagi. Tapi kalau niatnya sudah orang kaya belum tentu bermanfaat. Pertama, niatkan yang baik. Niatkan jadi orang yang bermanfaat. Yang kedua, laksanakan jalan itu untuk mencapai apa yang dicita-citakan dengan jalan-jalan yang baik.
Contohnya belajar yang baik, disiplin. Itu yang kedua. Yang terakhir, apapun hasilnya, percaya dan yakinlah itu adalah jalan ataupun hasil yang terbaik yang bisa kita lakukan berdasarkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kecewa dengan apapun ujungnya, karena segala sesuatu kalau sudah dilaksanakan secara maksimal yang kita bisa, itu tidak akan menimbulkan kekecewaan. Ya, niatkan yang baik, laksanakan dengan cara-cara yang baik. Yang ketiga adalah serahkan hasilnya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, usaha, doa, dan tawakal. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf agak sedikit panjang. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya sendiri sebagai pengingat saya untuk selalu mampu meningkatkan kapasitas diri saya. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada hal-hal yang menyinggung, ada yang kurang berkenan. Saya akhiri, lahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Gerak. Menyanyikan lagu nasional. Agunganmu, dengan tak henti-hentinya kami mengucapkan puji dan syukur kehadiratmu. Pada kesempatan ini kami keluarga besar SMA Negeri 2 Majalengka berkumpul bersama menengadahkan tangan, menunduk serta berdoa memohon kehadiratmu. Perkenankanlah dan kabulkanlah doa kami. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pahlawan yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu kepada kami, dan tinggalkanlah kecerdasan kepada kami, serta tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar, dan tunjukkanlah bahwa yang salah itu salah, dan berikanlah kekuatan untuk menjauhinya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami manusia yang mandiri, lagi bermartabat, manusia yang senantiasa berprestasi, berguna dan bermanfaat bagi keluarga, guru-guru, masyarakat, bangsa dan negara. Ya Allah, ya Rahman, bukakanlah untuk kami jalan keluar dari segala kesulitan. Ajarkanlah kepada kami apa yang belum kami ketahui, dan sempurnakanlah segala kekurangan yang kami miliki, serta penuhilah segala kebutuhan kami. Jadikanlah kami termasuk golongan orang yang senantiasa ingat kepadamu, selalu mensyukuri nikmat-Mu, dan selalu beribadah serta mengabdikan diri kepadamu. Amin ya Rabbal Alamin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai.